Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Kelas berapa orang yang tidak hadir hari ini? 4 orang. Ada 4 orang yang tidak hadir hari ini dan kita berdoa masing-masing supaya yang sakit cepat sembuh, yang tidak hadir karena halangan mungkin kemudian besok tidak ada halangan lagi ya. Nah itu semuanya hari ini adalah materi kita termokimia. Termokimia ini merupakan materi baru setelah kita melaksanakan pembelajaran sebelumnya. Sebelum kita masuk ke materi itu sendiri, Ibu mau bertanya mungkin pelajaran ada hubungan pelajaran lain atau di pelajaran waktu anak-anak Ibu SMP di fase D pernah dengar kata energi? Siapa yang bisa mengungkapkan apa itu energi? Apa saja energi yang kalian ketahui? Energi matahari, energi apa lagi? Energi listrik, oke. Selanjutnya, ya sudah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada namanya kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas mungkin ya. Yang pertama itu adalah fokus. Jadi masing-masing siswa itu harus fokus. Kemudian yang kedua itu adalah saling mendengarkan. Satu yang ngomong, selebihnya mendengarkan. Nah, dalam pembelajaran ini ada 8 profil kelulusan yang dikenal dengan DPL itu. Dalam pelajaran termokimia itu menurut 4 yang akan Ibu nilai. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah penalaran kritis. Ketiga kolaborasi dan yang keempat adalah komunikasi. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik memahami konsep reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan perubahan entalpi persamaan termokimia, konsep delta H sebagai kalor reaksi dan berbagai jenis entalpi reaksi. Dia ada di situ entalpi pembentukan, penguraian dan entalpi pembakaran. Nah, topik kita batasi untuk pertemuan ini adalah reaksi eksoterm, kemudian kalor reaksi dan perubahan entalpi itu sendiri. Ini ada kasus ya. Tapi sebelum itu kalian akan dibagi 4 kelompok. Pembagian kelompok kita cabut saja. Ya. Jadi nanti tidak ada yang buku juga. Boleh dilihat angkanya langsung. Perhatikan abang-abang Ibu ya, pengarang Ibu. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, berkumpul di tempat yang sama. Satu, dua, tiga, empat. Ada yang tidak menerima anggota kelompoknya? Tidak. Semuanya menerima? Siap untuk praktikum hari ini? Siap. Oke. Sekarang kita baca dulu kasusnya. Farel, coba bacakan dulu Farel. Anda adalah tim peneliti yang mencoba memahami cara kerja kompres instan dan pembuatan semen. Kompres instan untuk cedera terasa sangat dingin, sementara adonan semen menjadi sangat panas saat dicampur air. Apakah energi panas berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya? Pertanyaannya di sini muncul, apakah energi panas berpindah dari sistem ke lingkungan atau malah sebaliknya dari lingkungan ke sistem? Nah, untuk mengetahui hal ini kita akan melaksanakan praktikum sederhana. Ya, ini LKM namanya sekarang, lembaga kegiatan murid. Ini kita berkelompok ya, dengan memikirkan sendiri. Mungkin nama kelompok sudah sesuai dengan nomor, nama anggotanya memikirkan tolong. Akan masing-masing kelompok mengambil 2 gelas kimia, 1 gelas ukur dan spatulanya. Silakan.
kelompok mengambil bahan kita ini. Tapi gantiannya, boleh bilang. Masukkan dulu. 1 sendok kemarin berapa kita masukkan kalau 60. Nah. Berapa semuanya? 20,50. Coba lihat ya di halaman ini, kitab ini suhu awal berapa? Ini letaknya nih. Suhu awal air berapa? Suhu setelah dicampur dengan air nanti. Ini kan lepas tadi. Mana satu lagi nih? Dan diaduk nanti mau catat semuanya. Aduk dulu. Termometer kita cuma 1. Jadi gantian. Setelah itu dicuci bilas dulu baru dilapkan di sini. Udah masuk cepat. Cuci 6 enggak belum itu dia sekali Biar para yang membedakan yang sudah selesai mendapat data, tolong dilihat data pengamatannya karena ini akan berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang mau kita jawab. Oh segitu nih, P1. Masing-masing ya. P1 ya? Oke. Kalau udah selesai, yang sudah selesai mengambil data pengamatan, kita langsung menjawab pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, kenapa percobaan 1 suhunya naik? Ya, kelas 1 itu suhunya naik. Kemudian di kelas 2 suhunya turun. Nah, bagaimana ini nilai delta H dapat mempresentasikan perubahan suhu ini? Nah, supaya Ananda tahu jawabannya, tolong dicari di literatur yang ada. Kita memakai buku teks ya, buku cetak kimia. Terus 1, 3, 2, 4 sampai 6, 7, 9. Jadi kerjakan. Oke. Delta H. hubungan kedua jenis reaksi tersebut dengan nilai perubahan entalpi pemahaman konsep. Karena sistem menyerap. Sekarang kita tampilkan dulu. Kelompok 1 siap, nak? 1 sampai 3 siap. Kelompok kita tampilkan dulu kelompok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, mengapa percobaan 1 suhunya naik sementara percobaan 2 suhunya turun?
sel energi dari sistem ke lingkungan, sehingga setelah diukur suhunya menjadi naik. Ya, pas ya. Lanjut soal nomor 9. Jelaskan mengapa pada entalpi kebakaran nilai AH harus selalu negatif karena energi sistem berkurang atau dilepaskan. Oke. Saat kita berolahraga berpanas-panasan, kemudian keluarlah keringat dan itu memberikan sensasi dingin. Nah, termokimia jenis apa yang terjadi pada proses penguapan di air kulit tadi? Siapa yang ngatur sistem dalam tubuh kita? Kenapa kalian tidak kembali? Itu indahnya ciptaan Tuhan dan proses yang Tuhan berikan, dan ini yang kita manusia sedikit bisa pelajari. Ya, jadi literasi seperti itu, dan literasi kamu bisa bikin pakai matematisnya. Dari matematik itu angka-angka, kemudian kalau di kimia ini bersama reaksi kamu bisa terangkan ini. Kita melaksanakan praktikum sederhana dan presentasi. Jadi hari ini Ananda mencari sendiri, menemukan sendiri materi. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Di tangan. Perbedaan EXO sama ENO. Oke, apa bedanya? Intinya saja. Kalau EXO itu merupakan keluar dari sistem ke lingkungan. Oke. Kalau ENO itu dari lingkungan ke sistem. Oke, lagi konsep 2 ya, ideal. Apa nak? Iya, perbedaan energi gimana? Eksoterm itu negatif. Ada datanya negatif, oke? Kalau Indo, Kalau endoterm harus tahannya positif. oke. Konsep ketiga, silakan. Siapa yang bisa? Oke, Eksoterm, suhu lingkungan meningkat atau wadah terasa panas. ya. Kalau endoterm, suhu lingkungan menurun atau wadah terasa dingin. Oke, konsep keempat. Ya, oke, Nabila. Sistem adalah tempat di mana proses atau reaksi kimia berlangsung. Dan kalau lingkungan adalah dia melakukan kembali atau dipengaruhi oleh sistem. Oke, sistem itu objek. Objek yang kita kerjakan. Objek yang kita lihat itu sistem. Oke, lingkungan, hal-hal yang di luar, dia berada di luar sistem itu sendiri, itu disebut lingkungan. Sekarang ini nggak ada catatan. Tugas ibu di rumah. Nah, bertugas kalian rumah. Tolong bikinkan mind map-nya atau rangkuman dari materi kita hari ini. Karena pertemuan minggu depan atau minggu setelah kita PTS yaitu penentuan harga delta H reaksi. Udah kita hitung-hitungan lagi. Nah sekarang terima kasih anak ibu. Sekarang ya sedikit lagi refleksinya nanti aja di rumah ya. Kirim ke WA ibu lah. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu mengerti di hari ini, apa yang menyenangkan pembelajaran hari ini, dan apa yang membuat kamu kesal hari ini. Anak-anak ibu semuanya masih semangat kan? Masih semangat ya? Itu yang buat kamu masih semangat kalau bisa mengkoneksikan antara materi itu dan bisa mengaplikasikan atau menghubungkan dengan kisah nyata kehidupan kita sehari. Maksudnya dengan konseptualnya, dengan lingkungan kita bisa kita hubung-hubungkan itu. Jadi kalian tidak menonton hanya pelajari ini, tapi juga tahu gimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari biar orang bertanya kalian bisa jawab itu. Bisa dipahami ya. Ingat ya,